Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kita semua. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hari ini kita akan membahas salah satu perkara yang seharusnya menjadi perhatian publik dan seharusnya mendapat dukungan dari publik juga. Kenapa? Karena ini sangat sensitif dan kemudian ini menyangkut UMKM yang mana merupakan sokoguru ekonomi di Indonesia. Perkara apa itu? Jadi begini, ada suatu kasus yang benar-benar tragis bagi pelaku UMKM di Indonesia, di mana ada sekitar 26, sebelumnya 80, bahkan sebelumnya ratusan. Tapi kemudian kami mewakili sekitar 26 dari pemilik kios-kios di salah satu mall di Bandung, yaitu B-Mall, sekarang Click Square. Ke-26 orang ini sebenarnya adalah pemilik dari kios-kios yang dan sudah memiliki sertifikat atas satuan rumah susun, begitu kira-kira. Kemudian setelah dalam perjalanannya, para pemilik kios atau tenan ini yang sudah bersertifikat tadi menjalankan usaha di bidang jual beli elektronik. Selama ini mereka menjalani itu cukup bagus, begitulah kira-kira, tidak ada gangguan. Namun kemudian pengelola sebelumnya pilot, lalu sebagian objek yakni kios-kios, tenan-tenan yang ada di situ dilelang oleh karena pengelolanya pilot. Dengan catatan bahwa objek yang dilelang tidak termasuk milik dari klien kami karena memang itu bukan milik dari pengelola yang pilot. Setelah objek milik para pengelola yang pilot ini dilelang, kemudian dibeli oleh salah satu perusahaan besar, begitu kira-kira. Setelah perusahaan besar ini membeli dan kemudian menguasai apa yang mereka beli dari lelang, kemudian mereka ternyata melakukan tindakan yang seharusnya tidak mereka lakukan. Apa itu? Klien kami sudah melakukan gugatan sebagaimana nomor 149 tahun 2022 di Pengadilan Negeri Kota Bandung, dan juga sudah melaporkan ke pihak kepolisian Polres Kota Bandung sebagaimana laporan 875 di bulan Juni 2022. Apa sih pokok dari gugatan dan kemudian pokok dari laporan polisi klien kami? Adapun pokoknya adalah adanya dugaan bahwa si perusahaan yang baru penguasa tersebut merusak tenan-tenan, kios-kios milik daripada klien kami tanpa izin terlebih dahulu, lalu kemudian tanpa memberikan penggantian yang wajar. Begitu kira-kira isi laporan klien kami dan juga pokok dari gugatan. Kenapa kemudian saya tadi awali ini harus mendapat perhatian publik? Karena begini, rekan-rekan semua yang menonton channel ini, karena coba bayangkan di masa depan, seandainya kalau kita memulai usaha dan kita mempunyai usaha yang kecil, tapi kemudian kalau ada sebuah perusahaan besar kemudian berada di sisi kita lalu menguasai secara tidak sah objek yang kita miliki, bagaimana kemudian? Jadi hal ini harus dilawan dan harus diperjuangkan. Apa yang sesungguhnya kemudian dialami oleh klien kami? 26 orang ini, sebelumnya saya bilang ada sekitar 80, lalu kemudian sebelumnya ada ratusan. Mereka kan sudah memiliki tenan-tenan dan kios-kios di B-Mall, sekarang Click Square itu. Lalu setelah ada perusahaan besar yang membeli dari lelang yang bukan termasuk punya klien kami, mereka kemudian mengubah bentuknya. Bahkan ada yang hilang. Bayangkan ada juga klien kami yang tadinya punya kios, sekarang hilang, bahkan jadi lantainya tidak ada atau jadi eskalator. Tanpa izin dan tanpa penggantian yang wajar. Lalu kemudian dipertanyakan kemudian adalah bagaimana barang-barangnya kemana. Itulah yang kemudian menjadi masalah bagi kami dan menjadi objek dari gugatan ini, sekaligus laporan polisi kami. Anehnya, sampai dengan saat ini tidak ada penawaran yang benar-benar memuaskan klien kami. Bahkan setelah laporan polisi kami dan gugatan keperdataan kami juga terkait ini sudah mengirim surat kepada wali kota, gubernur, DPRD setempat, tapi belum mendapat respon sebagaimana mestinya.
Tapi mengenai ini kami akan berjuang sekeras-kerasnya dengan tenaga, dengan tentu dengan jalur hukum supaya hak-hak klien kami terpenuhi. Lalu kemudian apa yang lebih aneh lagi? Hari ini kami tentu menghargai putusan hakim. Gugatan yang kami ajukan terhadap perusahaan tersebut dinyatakan menjadi wilayah dari Pengadilan Niaga Jakarta karena asas actio paulina. Padahal itu sesungguhnya menurut keyakinan kami tidak begitu. Kenapa? Yang kami gugat adalah bagaimana mungkin dugaan pengerusakan tadi dilakukan oleh perusahaan besar tadi, lalu kemudian tanpa memberikan penggantian yang wajar. Yang kami gugat sesungguhnya adalah pokoknya di sana, bukan mengenai apa yang dilelang, budel pilot atau hal-hal lain-lain yang terkait dengan budel pilot. Kita gugat perusahaan itu di lokasi itu, tapi kemudian dinyatakan bahwa gugatan itu tidak cermat. Harusnya digugat di Pengadilan Niaga Jakarta. Padahal yang mengajukan eksepsi itu adalah KPKNL, yang mana setelah jawaban mereka itu sekaligus sebagai eksepsinya mereka ajukan, kami juga mengajukan replik terhadap hal itu. Dan di dalam duplik mereka tidak bertahan dan tidak membantah dalil-dalil dalam replik kami. Yang kami gugat pada intinya adalah dugaan pengerusakan yang mereka buat. Di mana kios-kios dan tenan-tenan klien kami, di mana barang-barang klien kami, dan bagaimana kemudian keuntungannya. Itu sebenarnya bukan mengenai pilotnya, tapi hari ini kita diputus begitu perkaranya. Saya harus menghargai, sekali lagi saya harus sampaikan bahwa kami menghargai putusan Pengadilan Negeri Kota Bandung. Tapi sampai kapanpun kami akan berjuang, sebab kami masih percaya negara ini negara hukum, begitu ya. Dan kami percaya bahwa keadilan akan ditegakkan, dan kami tidak akan berhenti, sebab ini benar-benar mengenai hak yang harus diperjuangkan. Ini mengenai hak asasi bagi orang-orang kecil, bagi pejuang-pejuang kecil, bagi UMKM ke depan yang merupakan soko guru ekonomi di Indonesia. Tentu selama ini kita kenal soko guru ekonomi adalah koperasi, tapi belakangan UMKM lah menjadi pondasi utama dari kebangkitan ekonomi kita. Ini untuk negara kita dan untuk penegakan hukum di kemudian hari.